apa Buno, Pak Haidar ataupun siapa, tapi rencana ke depannya itu akan disampaikan langsung oleh usernya gitu Kang Duduk. Hmm, Rencananya itu gitu ya. Jadi usernya berarti prodi ya? langsung mahasiswa. Oh, Jadi berarti mahasiswa entry yang datanya ada di entry gitu ya. mahasiswa. Ya, Oke. Nah, dari situ berarti kan harus ada yang nantinya untuk mengontrol dari sisi validasi mahasiswanya tuh, Pak. Nah, misalnya di sini ada berapa fakultas. Nah, nanti harus bisa dikomunikasikan tuh, Pak, sama pihak fakultas. ya, ya. Apakah eh, artikel-artikel yang dikirimkan itu sudah sesuai atau belum? Karena bisa jadi template-template dari skripsi itu berbeda-beda. Jadi pastinya perpustakaan sudah mulai dalam bentuk apa ya, memiliki kesadaran gitu ya untuk mulai berkomunikasi sama pihak fakultas. Hmm. Bahkan kalau bisa sama Wadek satunya ya nantinya bisa dilihat kira-kira perkembangannya ataupun mungkin selama ini hasil yang ada di lapangan itu sudah sejauh mana. Kalau belum ada, ya harus bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Nah, kemungkinan berarti bisa dimulai nantinya dari sisi kita melihat adanya peraturan yang nantinya akan mengikat dari segi repositori institusi. Karena jujur saja Bapak Ibu, kalau bicarakan masalah e-prints, ini sih prosesnya cepat kalau di e-prints. Proses bisnisnya juga agak umum. Nah, cuma saya menekankan ini untuk disampaikan di awal supaya nanti proses bisnis yang dilakukan sama Bapak Ibu itu nggak tumpang tindih dan nantinya juga bisa mempermudah dari sisi operasional yang ada di perpustakaan. Karena kalau misalnya sampai sampai bahkan ada yang duplikasi ya dalam melakukan proses upload, kemudian dari awal regulasinya itu belum jelas, nah, itu kemungkinan besar bisa mengarah ke chaos juga. Karena di dalam e-prints, ketika kita nanti sudah melakukan bentuk deposit, itu memungkinkan masuk ke satu bagian untuk ikut serta di dalam peningkatan open access dari lembaga. Hmm. Misalnya Google Scholar. Nah, itu nanti bisa masuk juga tuh Bapak Ibu. Contoh misalnya Kang Haidar itu punya skripsi. Nah, kemudian dikirim nih ke repositori IKIP Siliwangi. Nanti bisa masuk ke Google Scholar seperti ini Bapak Ibu. Scholar. Nah, kemudian misalnya ya, nah, seperti halnya ini nanti. Jadi ketika memang dia bisa masuk seperti ini. Jadi dia mengindeks. Dia mengindeks langsung di sini ada keterangannya repository.ikipsiliwangi.ac.id. Jadi kita harus benar-benar bisa merencanakan semaksimal mungkin. Karena kalau hal-hal seperti ini dan nanti mempengaruhi juga dari unsur yang ada di dalam profiling dari dosen, nah itu nanti khawatirnya malah tumpang tindih ya dari segi profil. Nah ini kan contohnya seperti ini. Ini bisa dilihat. Pokoknya planning-planning seperti itu saran saya sih sudah mulai harus didiskusikan. Yang jelas eh, ketika nanti sudah ada pedoman-pedomannya, contoh pedomannya ambil di salah satu bagian misalnya seperti ini Bapak. Sorry. Ini di Kemdikbud itu ada panduan yang bisa digunakan, tapi karena ini lingkupnya di perpustakaan khusus, jadi sebentar proses. Lagi bermasalah ya. Nah, misalnya di sini, hmm,
Dari beberapa ketentuan nanti bisa dikategorikan seperti halnya ini Bapak Ibu. Jadi siapa saja yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan proses deposit, registrasi itu siapa saja yang diperbolehkan, sampai nanti ya dia bisa ditentukan kewenangannya apa saja, apakah bisa melakukan proses delete, edit, deposit, new clone, macam-macam. Nah, ini nanti yang memang harus bisa dipastikan. Jadi setelah kegiatan pagi hari ini, saran saya sudah mulai ada pertimbangan untuk merencanakan panduan dari repositori institusi. Karena ada di user, berarti tim perpustakaan kemungkinan besar ada dua tugas. Tugas yang pertama, melakukan proses review terhadap artikel ataupun koleksi yang dimasukkan oleh para user nanti. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan sama administrator utama. Nah, kemudian nanti mungkin kalau Bapak Ibu berkenan buat mengkonsolidasikan ya dengan fakultas-fakultas, kemudian eh, kita adakan kegiatan lagi buat pelatihan dalam bentuk online, khususnya buat mahasiswa, mangga saya juga bisa untuk bisa menyampaikan setiap proses yang nantinya bisa diajukan sama mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai user. Nah, itu dulu mungkin pesan yang bisa saya berikan ya Bapak Ibu ya. Nah, harapannya nanti bisa ditindaklanjut. Yang jelas eh, di repositori ini kita akan juga banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar perpustakaan. Bahkan memungkinkan juga nanti bisa berkaitan sama kepegawaian. Karena di repositori ini nanti bisa dilakukan validasi untuk kebutuhan jabatan akademik dari dosen. Jadi misalnya Pak Asep dosen di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Nah, dari sana Pak Asep itu punya bukti dalam menerbitkan sebuah jurnal. Nah, kemudian lagi ngajuin nih buat jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Nah, dari sana salah satu bagian yang harus dilakukan bukti validasi yaitu repositori Bapak Ibu. Jadi ini banyak bagian yang nantinya berpengaruh secara langsung dengan adanya keberadaan repositori institusi di perpustakaan IKIP Siliwangi. Ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu? Aman? Enggak, Bu Nova, Bu Cinan, Pak Haidar. Apa cuman memang untuk tahun ini apa ya Ya. semua dimulai dari mahasiswa yang mau apa namanya mau jadi alumni itu kan nanti sebelumnya ini dulu apa ya memberikan file tugas akhirnya ke kami gitu. Hmm. Itu sama kami diimpunnya di Google Form gitu kan. Terus nanti masuk Drive untuk dilanjutkan ke repository gitu. Jadi memang sejauh ini belum melibatkan fakultas gitu Pak. Oh, tapi yang penting dari segi template, panduan dari fakultas itu udah benar ya Bu ya. Karena khawatirnya artikel yang dikirimkan, koleksi yang dikirimkan itu bukan final. Nah, itu mungkin validasi ke fakultasnya daripada nanti disalahkan gitu Bu dari segi perpustakaan. Jadi mungkin Bu Nova dan tim bisa hati-hati di situ. Nah, kemudian kalau benar menggunakan user langsung dari mahasiswa, berarti nanti mohon izin tahapan pertamanya adalah mahasiswa wajib untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi masuk ke create account Bapak Ibu. Nah, nanti dari situ yang bersangkutan bisa mengisi bagian title, given name, sama family name. Ini opsional ya Bapak Ibu ya untuk yang di name. Nah, bisa juga menambahkan dengan email address. Jadi, apalagi kalau misalnya email itu sudah menggunakan email IKIP Siliwangi misalnya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya mau nggak mau dibuatkan dulu oleh perpustakaan sih bisa. Cuma
pekerjaan lagi tambahan pastinya sama Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu menimbang kondisi seperti itu? Yaitu harus bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya, misalnya ke pimpinan, karena berdampak dari beban kerja nantinya. Nah, kalau Bapak Ibu tinggal menyertakan ini, mahasiswanya nanti bisa mengirimkan akun-akunnya. Nah, tinggal menambahkan saja di bagian email, kemudian menambahkan username dan password. Saran saya, kita sebagai perusahaan itu tinggal melakukan proses pengarahannya saja. Jadi misalnya Pak Asep nanti memberikan tanda tangan berupa panduan. Nah, di dalam panduan tersebut, email address-nya ini harus menggunakan email IKIP Siluangi, misalnya kayak gitu, yang memang sudah didapatkan ya sama mahasiswa. Karena kalau tidak, banyak spam Bapak Ibu, banyak malware yang nantinya bisa berdampak dari kestabilan sistem yang ada di ePrints-nya. Nah, kemudian username ini disepakati aja misalnya apa? NIM. Jadi kategorinya di sini adalah NIM. Misalnya 1, 2, 3, sampai 10, misalnya kayak gitu. Nah, untuk password, nanti untuk sementara semuanya by default, misalnya IKIP Siliwangi 123. Nah, jadi mempermudah juga dari segi mahasiswa. Nanti kalau misalnya mahasiswanya sudah menambahkan, nanti yang Bapak Ibu bertugas sebagai administrator itu bisa login. Nah, akses loginnya sudah diberikan sama Pak Ardi? Belum, Bapak. Belum ya? Ini saya share di chat ya. Enggak Bapak Ibu, udah saya share. Sudah ya? Bisa login Bapak Ibu? Login pertama ke sini dulu, repositori pakai S ya Bapak Ibu ya, https repository.ikipsiliwangi.ac.id. Nah, kemudian klik bagian login, kemudian mohon disisipkan username dan password tadi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini saya udah uji coba untuk testing ya. Nanti bisa dihapus saja. Nah, sudah ada gambaran seperti ini Bapak Ibu. Bentar, Pak, dicoba. Sudah, Bapak. Baik. Jadi kalau sudah seperti ini sedikit saya jelaskan. Manage deposit ini berkaitan sama bagaimana kita akan mengelola setiap koleksi-koleksi yang masuk ke dalam repositori institusi. Mau skripsi, mau tesis, atau laporan akhir, atau nanti jurnal yang sudah dipublikasikan dosen, buku, macam-macam. Nanti Bapak Ibu bisa upload di sini. Oke. Nah, kemudian di manage record. Kalau manage record, ini nanti kita bisa melihat yang berkaitan sama record-record yang ada di dalam transaksional di ePrints. Contohnya tadi user. Kalau misalnya si mahasiswa sudah melakukan create account, kemudian ke bagian user, nanti dia lihat nih, ada tambahan seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya nih saya coba contohkan yang di Fajar. Nah, jadi
ini akan bertumpuk nih, berapa banyak mahasiswa yang bisa dilakukan proses entry data. Cuma saran saya, kayaknya agak beresiko Bapak Ibu, karena akan berdampak dari segi banyaknya user yang akan Bapak Ibu kontrol, Bapak Ibu monitor ya. Jadi mungkin saran saya bisa ditentukan ketua angkatannya atau mungkin siapalah yang nanti bisa Bapak Ibu pastikan kalau yang bersangkutan ya memiliki kewenangan. Kan bisa jadi ya ada ketua angkatan dari masing-masing angkatan. Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya mahasiswanya itu ada 10.000. Nah, kemungkinan besar usernya 10.000 Bapak Ibu. Kan akan proses apa monitoring, kontrol dari segi usernya, nah itu pasti agak kesulitan. Jadi saran saya sih bisa lebih diminimalisir dan bisa lebih dikondisikan ya dari user-user yang memang diberikan hak untuk melakukan proses entry data. Bapak izin, Iya, Ibu Mangga. ya memang beresiko ya Pak ya, tapi rencana sejauh ini rencana kami itu memang hanya kami gitu yang upload, kecuali untuk Hmm, dosen yang mau mengurus CAD gitu. Jadi untuk ya. masih sama sekali tidak dibuatkan akun gitu. Nah, berarti kalau seperti itu tidak melewat dari yang tadi saya jelaskan ya Bu. Tapi di sini di admin, kemudian di ada keterangannya sebentar. Ini create user Ibu. Jadi yang tadi di luar di create account itu dihiraukan saja karena bukan mahasiswa kan. Nah, kemudian Ibu bisa di sini di create user. Cuma di sini harus ditambahkan dulu misalnya Bu Sintia, nanti namanya Bu Sintia, Bu Nova namanya Bu Nova, atau berdasarkan tupoksi misalnya sirkulasi, akuisisi, misalnya kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, contoh misalnya Kang Haidar. Nah, kemudian nanti ada pilihan nih Bapak Ibu, ada yang user, ada yang editor, ada yang repository administrator. Nah, kita bisa pilih minimal dua ini, editor dan administrator repository ya. Cuma kalau saran saya, kalau administrator itu hanya satu saja, karena untuk kemudahan dari segi fleksibilitas yang ada di dalam sistem dan juga menjaga keamanan. Karena administrator itu punya hak akses langsung ke e-prints. Jadi dan kategorinya juga tergolong luas ya hak aksesnya. Nah, sedangkan kalau editor itu terbatas. Jadi ambil contoh misalnya di bagian admin, administrator punya hak akses mengakses. Tapi kalau editor itu tidak memiliki hak akses. Nah, juga mungkin nanti Bu Nova, Kang Haidar bisa disesuaikan saja kebutuhannya sejauh mana ya. Nah, ini nanti ketika sudah ditambahkan, yang penting ada tanda-tanda bintang ini nih. Nah, untuk roles-nya kita tinggal menyesuaikan saja. Misalnya nih, Kang Haidar dia bertindak sebagai apa? Entah itu kita bagi berdasarkan fakultas misalnya. Di IKIP ada berapa fakultasnya? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Misalnya gitu. Jadi Kang Haidar ini dia hanya fokus untuk yang berkaitan sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga nomor dua, misalnya Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Jadi itu merupakan tupoksi yang nanti diberikan melekat ke akun tersebut. Nah, kalau sudah ya tinggal dilanjutkan saja next 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 sampai nanti melakukan bentuk saving. Ini saya coba cancel dulu ya. Ini saya hapus. Nah, nah, di sini misalnya udah ada Bu Nova. Nah, nanti harus dilihat nih
Bu Nova bertindaknya sebagai apa. Saran saya yang admin hanya satu saja, tapi selebihnya bisa diatur ya setidaknya dua itu ya. Misalnya nanti ibu dapat orang magang. Kalau orang magang, ibu bisa kasih dia sebagai user aja, Bu. Jadi fokus di entry data aja. Nanti yang review segala macam Bu Nova. Karena nanti kalau ada yang tidak sesuai dan di entry dan masuk ke deposit, nah itu beresiko ya untuk kualitas dari metadata ataupun koleksi filenya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mangga. Belum ada pertanyaan kayaknya Pak. Belum ada, mangga. Jadi saya harapkan ini pelan-pelan aja, karena emang di Prince tuh nggak begitu banyak Bapak Ibu. Dan nggak rumit ya dari segi proses bisnisnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian setupnya Bapak Ibu. Nah, setupnya dominannya ada di sini, di bagian admin, kemudian ada di sistem tools, dan juga ada di config tools. Nah, untuk sistem tools, ini salah satu contohnya kan tadi ya, create user. Jadi kita mau menambahkan user, nah, nambahkannya di sini. Selain yang tadi, tapi kalau yang tadi di create account, dia akan secara otomatis menjadi user saja. Jadi bukan editor ataupun administrator. Tahap berikutnya, Bapak Ibu harus Bapak izin, memasukkan. Iya, enggak Ibu. kalau misalkan dosen yang mau upload mandiri untuk JAD itu berarti masuknya ke create user yang barusan. Upload mandiri. Maksudnya gimana, Pak? Sinyalnya ya, Bu ya? Nggak begitu kedengeran, Bu. Punten. Jadi Ibu mau menambahkan user dengan menggunakan di sini. Gitu ya, Bu ya? Halo? Bapak maksud dosen-dosen itu bisa nggak kalau misalkan login sendiri untuk upload sendiri gitu? Itu tadi, Bu, kalau saran saya. Jadi, jangan lewat sini. Nanti beban lagi di Ibu. Misalnya, dosennya ada berapa? Ya, nah, kalau dosen, kita keluar dulu, kemudian bisa melakukan create account seperti ini. Nah, dengan otomatis kondisi seperti ini, dia akan bertindak sebagai user Ibu. Jadi cukup melakukan entry data saja. Bisa dipahami ya, Bu Nova ya? Iya Pak, jadi bikin akunnya dari yang tampilan yang itu ya. Ya, Bapak boleh dicontohin dulu nggak misalkan untuk satu dosen membuat akun oh mangga. usernya gitu. Ada contoh yang mau dipakai atau sembarang aja? Sembarang dulu aja Pak. Barang dulu, mangga. Jadi misalnya Prof Wahyu lah ya, profwahyu@gmail.com. Nah, ini emailnya Ibu. Nah, username-nya Prof Wahyu. Kemudian passwordnya Ikip Siliwangi 123. Nah, di sini Prof Wahyu. Oh ini ya, family partnya juga wajib. Wahyu, coba Wahyu lagi deh. Ikip Siliwangi 123.
Biar nggak double Pak, Wahyu Hidayat aja pemilih NIM-nya. Oh siap Bapak. Ini buat sementara Bapak. Sebab Nah namanya ini antara the Given system dengan itu currently sama dia. unable to send email ya. Dari kondisi seperti ini bukan error, tapi dia tidak mengirimkan email notifikasi. Tapi by system sudah ke create. Nah intinya itu Bapak Ibu ya. Karena ya harus ada penyediaan dari segi tim Kang Ardi ya untuk penyediaan server emailnya. Nah, kemudian saya coba masukin ya untuk user. Seperti itu. Nah, coba dicek dulu. Nah, itu ada di recall. Oh, dia ada bentuk validasi dulu ya. Ini ada bagian yang terlewat, Ibu Bapak. Jadi, ketika memang melakukan proses login dan sudah membuat account di sini ya. Nah, yang bisa dilakukan selanjutnya, ini ada keterangan soalnya. Jadi, dia a confirmation email will be sent to you. Nah, masalahnya kan belum dikirimkan ya untuk server emailnya oleh tim Kang Ardi. Jadi mungkin nanti bisa saya coba konfirmasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, yang jelas setelah proses tadi yang saya coba contohkan, itu akan terkirim ke email seperti ini yang memang dikirimkan oleh yang bersangkutan. Nah, nanti dari situ di mereka bisa melakukan proses validasi dengan mengklik eh, link yang disediakan di dalam email. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti coba saya sampaikan dulu ke Kang Ardi ya. Nah, untuk sementara kalau Bapak Ibu memang ditunggu dan harus segera ya. Nah, sementara mungkin bisa menggunakan ini create user. Tapi cara kerja pertamanya langsung ke username. Jadi nggak menentukan tiga bagian. Ya username ini yang pertama nggak boleh pakai spasi setahu saya. Kemudian tidak boleh sama. Nah, mungkin username ini bisa kita sepakati ya antara nick kalau dosen atau mungkin NIDN ya. Atau mungkin NIDK atau kalau untuk mahasiswa nanti NIM. Jadi akan berbeda. Nah, nanti validasinya ke sini Bapak Ibu ke bagian record, kemudian ke user. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan lagi? Untuk alurnya, dosen yang Ya, mau upload mandiri itu kan tadi dibuatkan dulu ya Pak ya, ya, akunnya sama kita. Ada email masuk ke dosennya ya untuk verifikasi gitu ya Pak. ya. Seperti itu ya saya Bu. Kayak kita ke Tokopedia, bisa dipahami ya. Nah, cuma ya itu tadi karena prosesnya itu kan dengan menggunakan Gmail. Nah, ada beberapa bagian yang memang harus diidentifikasi dulu, setahu saya sama tim dari IT. Nah, mungkin nanti saya coba komunikasikan dulu eh, best practice-nya seperti apa. Karena kalau itu tidak di setup, mau nggak mau memang proses tadi itu tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Jadi saya on hold dulu, saya coba koordinasi dengan Kang Ardi nanti ya.
Nah, kemudian kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Nah, setelah kita bisa melakukan user, nanti kita dominannya memang di bagian-bagian sini saja. Nah, yang harus bisa dipegang sama tim administrator itu di bagian statusnya. Nah, di statusnya, di bagian database status dan juga indexer status, ini wajib kategorinya adalah OK running. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk bisa dijalankan kembali, temu kembali informasinya. Misalnya seperti ini. Ini dia. Jadi kalau misalnya sudah melakukan proses entry data di manage deposit, itu dia tidak akan bisa melakukan proses entry selanjutnya dan juga tidak melakukan proses temu kembali informasi di sarana-sarana yang disediakan. Antara lain kan kalau kita lihat di home, ya di sini ada latest edition, ada search repository, ada browse repository, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini harus statusnya oke dan kategorinya running. Oke. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan dari sisi ketersediaan subjek. Nah, ini yang utama nih. Ini ada Library of Congress. Jadi ini sudah di-set dengan menggunakan subjek-subjek dari Library of Congress. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti saya contohkan satu bagian ya untuk proses entry datanya. Kemudian setiap bagian di subjek, nah itu Bapak Ibu bisa menentukan eh, koleksinya berkaitan sama subjek apa. Nah ini Bapak Ibu bisa menentukan dengan berdasarkan Library of Congress Subject Area. Dan ini sudah ditentukan nih secara sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat saja kira-kira ini sesuai dengan apa nih dari segi koleksinya. Misalnya setahu saya kan Prof. Wahyu itu di matematika. Nah, misalnya di sini ada yang berkaitan sama koleksi dari beliau. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan dari yang sains misalnya, kemudian ambil yang matematik, seperti itu. Jadi nanti di proses entry depositnya, itu bisa di science kemudian di matematik. Jadi ada dua yang harus disisipkan sebagai representasi dari koleksi tersebut. Nah, kemudian misalnya berbeda lagi, ternyata tidak membahas mengenai matematik, tapi mengenai yang lain. Nah, itu Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja. Di sini ada yang general, ada yang filosofi, ya seperti Bapak Ibu menentukan klasifikasi kalau di SLIMS lah gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang bagian selanjutnya, di sini Bapak Ibu harus menentukan university structure. Nah, structure di sini ini masih menggunakan bawaan dari Southampton University, pengembang dari ePrints. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa melihat dan menyesuaikan. Nah, pastinya kan tinggal ngecek terlebih dahulu dari eh, apa yang disediakan di web misalnya, atau mungkin nomenklatur lembaga misalnya kayak gitu. Nah, di sini kan ada 4 fakultas, jadi nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan. Di sini tinggal diganti, nah, misalnya ya, ini ilmu pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, ada berapa nih di Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Ibu? Saya belum menemukan nih. Untuk prodi atau jurusannya maksudnya. Nah, misalnya di sini ya, soalnya penempatannya kan begini ya. Nah, nanti kan tinggal disesuaikan aja sama Bapak Ibu. Yang penting dari segi e-prints-nya, struktur ini yang top levelnya, ini Bapak Ibu tinggal ganti. Contoh, di sini ada Fakultas Ilmu Pendidikan.
Nah, Bapak Ibu gunakan yang Faculty of Engineering Science and Mathematics ini sebagai Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kalau sudah di save aja. Dia berubah Bapak Ibu menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal menambahkan. Ini program studi apa aja? Misalnya nih saya coba umpamakan ya, karena saya belum paham ini apakah pendidikan guru SD ada. Nah, berarti pendidikan guru SD itu merupakan anak dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Secara logika berpikirnya seperti itu di dalam aplikasinya ini, Bu. Nah, berarti kita tinggal mengubah di School of Chemistry ini menjadi PGSD. pendidikan PGSD aja, Pak. guru SD. Gini ya. Ya, Nah, kemudian kita tinggal ubah save. Jadi strukturnya seperti ini sekarang Bapak Ibu. Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru SD. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi untuk FIP, berarti tinggal diklik ini dan melanjutkan. BK, bimbingan Misalnya si penting. A, B, C. Nah, kalau misalnya mau hapus, unlink aja langsung. Nah, nanti mangga ya, coba dulu. Nanti yang jelas sudah harus sesuai sama nomenklatur saran saya, biar lebih jelas lah dari segi operasional yang ada di dalam Prince ya. Oke. Nah, kemudian saya lanjut ke tahap terakhir ini Bapak Ibu untuk di lingkup administrator, editor dan juga user. Nah, di sini ini sudah saya lakukan nih, melakukan bagian entry data. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada previewnya dari beberapa bagian ya, proses entry data yang dilakukan. Kemudian ini detail. Nah, nanti proses submit dari deposit, Bapak Ibu harus menggunakan type, upload, detail, subjek, di mana? Di bagian manage deposit. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat yang sudah ada, contohnya seperti ini. Kemudian ini action untuk kita bisa menyesuaikan kembali dari beberapa bagian. Mau move to review berarti dia akan bertindak kembali lagi ke bagian yang belum dikategorikan deposit. Dikategorikan deposit itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Statusnya live arsip. Jadi kalau dia statusnya sudah live arsip, nah itu udah kategorinya sudah terdeposit di ePrint. Nah, kalau misalnya dia kategorinya itu belum live arsip, nah, bahkan mungkin dari sisi eh, statusnya masih move to review atau retire. Nah, kalau move to review berarti kita akan mengembalikan koleksi ini untuk bisa direview kembali dan dia akan berubah bukan live arsip. Nah, ini gambaran-gambaran yang nanti mungkin bisa digunakan sama Bapak Ibu. Nah, secara teknis saya coba bisa sampaikan kembali. Nah, contohnya ya Bapak Ibu, di sini new item. Nah, kemudian ada artikel, ada book section, ada monograph. Ini Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan tiap tipenya. Kalau kategorinya memang skripsi, ya itu kategorinya tesis. Kalau kategorinya dia laporan, ya misalnya Bapak Ibu dikategorikan itu umumnya mungkin others ya. Atau mungkin mau Bapak Ibu spesifikkan lagi, misalnya kategorinya teaching resource, itu memungkinkan. Jadi yang penting ya Bapak Ibu memahami dulu.
koleksi yang mau dikelola yang mana, pengisian yang ada di dalam e-prints yang mana. Nah, dua hal itu yang nanti harus bisa dipahami terlebih dahulu. Maaf, maaf, Kang Duduk. Ya, Eh, di sini kan di IKIP ada tesis, ada skripsi. Kalau misalnya skripsi dimasukkan ke tesis, artinya nanti bergabung antara tesis dengan skripsi gitu. eh, memang dari kondisi seperti ini, nanti kita tinggal menambahkan labelingnya saja mungkin Pak. Jadi dari segi penamaannya yang memang mau diedit, enggak bisa juga. Cuma kalau misalnya nanti kita kaitkan dengan Rama misalnya, repositori mahasiswa yang ada di Kemdikbudristek, memang dia akan mengambil data berdasarkan tipe data dari tesis saja. Jadi tidak ber apa dipisah-pisahkan gitu ya, mana yang skripsi, mana yang tesis. Jadi tetap karena apa? Proses entry-nya dia berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau artikel seperti apa, kalau tesis seperti apa, kalau buku seperti apa, kemudian monograf seperti apa. Nah, saya ambil contoh misalnya tesis ya. Tesis, kalau kita next, dan nanti di bagian detail, nah misalnya ambil contoh, kemudian saya ambil dulu, misalnya ya, nah misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kontennya mengenai apa nih? Publish, update, accepted. Nah, Bapak Ibu harus bisa memahami. Kemudian tipenya, saran saya memang dominannya kan dokumen. Kalau dokumen berarti teks. Visible diperbolehkan apa enggak untuk bisa diakses nanti ketika memang sudah didepositkan. Kalau tidak, registered user only cukup. Kemudian license-nya, nah ini kembali ke Bapak Ibu. Yang jelas license ini nanti melekat di dalam setiap dokumen yang ada. Misalnya Creative Commons CC BY. Nah, CC BY berarti orang boleh untuk mengcopy dari setiap yang ada di dalam konten tersebut, tapi harus menyertakan siapa pengarangnya. Nah, kemudian dari sini tahun. Nah, ini kalau berkaitan sama embargo ya. Kemudian reason for embargo juga harus jelas. Language, Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Mau bahasa Indonesia memungkinkan. Nah, kalau sudah dilanjutkan dengan melakukan bentuk next. Nah, dari sini ini yang nanti akan membedakan Pak, karena diploma, master, doktoral, postdoktoral, others itu udah ada. Diploma di sini kalau untuk yang berkaitan sama defaultnya, ya ini bisa dikategorikan sebagai S1. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memastikan dari sisi bagian-bagian yang tersedia dari bentuk bintang seperti ini. Jadi title wajib diisi, abstrak opsional, tesis wajib diisi, tesis name wajib diisi, kreator wajib diisi, corporate creator contribution. Nah, kontributor itu yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan dari pembimbing ataupun penguji. Kemudian di sini tadi kan udah ada nih ya, ini contohnya yang udah diedit. Nanti efeknya akan seperti ini Bapak Ibu untuk proses pengentrian nih. Baru Bapak Ibu tinggal sesuaikan kembali. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak, maaf, Ya, boleh tekan satu kali lagi nggak? Soalnya misalkan di kami itu mau upload skripsi, tapi untuk bab 2 dan 4-nya tuh mau dikunci gitu. bab 2 mau bab 4 mau dikunci. Berarti Ibu tinggal menambahkan di sini di upload aja Bu. Nah, di upload ini kan satu ya Bu ya. Ini kategorinya mungkin cover. Nah, Ibu bisa nambah lagi, choose file, kemudian ditambah lagi yang mana.
Misalnya ya, eh, diupload lagi. Nah, ini kategorinya bab satu, misalnya kayak gitu, Bu. Jadi kalau yang dikunci, yang anyone ini di cover, yang di sininya, Ibu bisa register user only. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ya, kalau point of view dari mahasiswanya, misalkan mau tetap baca bab duanya, itu kan login dulu ya, Nah, atau gimana? iya betul. Kalau untuk yang kondisi seperti ini harus login dulu. Dia punya akses sebagai user. Berarti kan caranya mereka login, Pak. Mereka harus punya akun dulu. Iya, Harus kita buatkan dulu gitu. betul. Wajib, Ibu. Makanya di awal saya sudah menekankan ya, regulasi prosedural itu harus jelas dulu di repositori. Karena dampaknya agak banyak nanti. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, klik update metadata ini. Nah, dia nanti representatif dari masing-masing. Ini contohnya kayak gini kan, restricted. Nah, kalau sudah ke detail tadi dan ini dilanjutkan. Misal ya, tes ini ditambah dan kreatornya. Misalnya ya, misal aja dulu. Terus ini kategorinya publish. Date-nya 2025. Publication, keep. Domainnya juga keep. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal next lagi. Nah, ini harus ada diisi untuk yang given name ya. Nanti saya kurang menambahkan di sini. S, S, Nah, kalau sudah, subjek, misalnya general. Kemudian ke deposit item. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung, bisa diklik yang deposit item no. Nah, kemudian posisi seperti ini, dia masih under review. Nah, dia kalau masih under review berarti dia belum selesai untuk dikategorikan deposit. Jadi belum masuk ke bagian entry level dan belum bisa diakses. Nah, kalau sudah, dia bisa kita make sure di sini move to reverse story. Ya, dia berubah jadi live arsip. Nanti mungkin kita bisa refresh. Nah, dia muncul kan? Jadi proses bisnisnya seperti itu Bapak Ibu. Simple sebenarnya. Jadi yang penting di tahap awal sih supaya nggak tumpang tindih itu yang paling berdampak ya karena dalam proses pengelolaan di repositori ini ya kita akan dihadapkan sama proses entry data yang bisa dibilang cukup menyita waktu karena semuanya kan bisa jadi akan dilakukan proses entry data ke dalam repositori ya setiap hasil karya mahasiswa. Nah, ambil contoh aja satu mahasiswa angkatan misalnya 500 atau 1000. Nah, berarti ya akan menjadi koleksi yang Bapak Ibu entry nih di dalam repositori. Jadi waktu-waktunya mungkin bisa disesuaikan juga. Nah, biasanya kalau di kampus saya sih ada periodenya. Jadi tidak
full dalam 1 tahun ngurusinnya repositori doang. Biasanya sih gitu. Ada pertanyaan? Enggak, Bapak Ibu. Print sendiri itu bisa grafik yang Gimana? kunjung ke repositori IKIP itu bulan ini berapa orang. Gimana, Ibu? Kalau kan Eprin itu bisa nggak menampilkan jumlah pengunjung. Sinyalnya ya, Bu ya? Barangkali untuk melihat nantinya Kang Duduk, untuk melihat di repositori itu sudah ada berapa yang di apa di entry atau di upload gitu jumlahnya, Oh, ada iya. ada bisa bisa dilihat Itu tampilannya nggak? namanya plugin IR Step. Tapi harus ada entrian dulu, Bapak Ibu. Kalau enggak, ya kosong aja gitu. Ya artinya kalau kalau sudah ada entryan, Ya, ini kalau ada 100 intinya harus mahasiswa ada entrian bisa dulu. bisa Mungkin tampil nanti, gitu ya. betul Pak Asep. Jadi misalnya 100 koleksi gitu ya. Ya, Nah, kemudian sudah dilakukan proses deposit. Nah, dari dasar itu, kita nanti bisa mengaktifkan plugin dari Airstep tuh. bisa dilihatnya di mana, Pak? Ini belum diaktifin, Oh, belum. karena masih nggak ada datanya kan. Hmm. Nanti lihatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ambil contoh ya. Ini di sebentar. Di oh sebentar. Coba nah, kayak gini nanti kurang lebih. Tapi ini bawaan dari IPRIMS-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya memungkinkan menghasilkan informasi seperti ini. Nah, misalnya tuh. Nah, terus dilihat juga di grafik-grafik. Biasanya kan akreditasi mungkin perlu ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Apa enggak? Kalau Bu Nova, kami bisa lihat pengunjung misal bulan Juni yang buka repo. Kalau mau kondisi seperti itu kan berarti yang mengakses ya. Nah, kalau yang mengakses bisa dengan menggunakan state counter mungkin. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tapi itu pakai library luar. Misalnya di story apa namanya dinamika. Kemudian di bagian bawah saya ada nih
nggak disertakan. Kalau nggak kayak gini kali. Jadi pada dasarnya sih ada, tinggal dilakukan proses embed data aja. Nah, nanti mungkin hasilnya bisa seperti ini. Tapi harus menggunakan namanya state counter. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa lihat nih ya, kunjung nanti bisa dilihat per bulan misalnya. Gitu. Nah, ya gitulah kurang lebih. Tapi ini ya menggunakan tools dari luar, di luar dari Prince, kita menggunakannya namanya state counter. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Pak Tarasan deh, Enggak, Bapak. Pak Haidar, Nanti saran saya kita Yusina. bertahap aja, misalnya 1 minggu ini sudah dilakukan proses, kemudian mungkin ada kendala, nanti berkabar aja. Nah, yang jelas eh, proses-proses tersebut nanti ya pastinya kan bisa kita review lagi ya. Misalnya ada masalah seperti tadi, ya saya harus komunikasi juga nanti dengan penyediaan IT-nya gitu. Enggak Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak mungkin kita tunggu aja, kita lihat ya proses yang dilakukan sama Bapak Ibu. Tapi punten kalau untuk mempermudah memang lebih enak sifatnya itu top down ya. Jadi top down-nya itu dari perpustakaan, kemudian nanti ya pastinya kan diskusi dulu ya dengan beragam bagian lain, fakultas kah, BAK kah, bahkan misalnya pimpinan, Wadek satu sekalipun. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu enak melakukan pengelolaannya. Karena kalau dari sisi perpustakaannya aja, kemudian mungkin di Fakultas A beda, di Fakultas B beda, di BAK beda, di Wadek cara pandangnya beda, bahkan di Warek beda juga. Nah, itu repot nanti ke Bapak Ibu. Jadi dibuat dulu draftnya, didiskusikan, diberikan gambaran-gambaran nantinya akan seperti apa. Kemudian ya Bapak Ibu nanti bisa mesahkan dan bisa dilakukan sosialisasi. Nah, ke depannya kita sambil bisa melihat nih trafficnya, karena kan kita juga belum tahu ya servernya itu seperti apa stabilitasnya. Nah, nanti dari tim IT juga saya akan sampaikan ke Kang Ardi untuk backup secara berkala berjalan dengan baik supaya stabilan dari segi sistemnya juga bisa lebih terjamin gitu. Mungkin menurut hemat saya, Kang Duduk, eh, ini harus melibatkan tiap-tiap prodi gitu. Jadi kita ada Enggak, Bapak. sosialisasi, eh, ini ditambah dengan putusan dari tiap prodi gitu kan. Dan di sini Enggak. kan ada 7 prodi S1 ditambah 5 prodi S2, 12 tambah kami 4 orang, jadi 16 orang gitu, minimal ada 16 orang diberikan apa arahan ataupun ya katakanlah sosialisasi kepada eh, tim di prodi dan juga di perpustakaan. Mungkin Betul. bisa di akan kita ajukan seperti itu mungkin kan gitu ya. Ya, enggak, Bapak. Yang jelas kalau tidak dimulai, efeknya nanti ke teman-teman dari perpustakaan. Di saran saya sih harus bisa disegerakan. Iya. Mangga teman-teman ada yang ditanyakan atau disampaikan kepada Pak Dwi?
Nanti saya juga pastinya monitor. Jadi kalau ada masalah-masalah kaitan sama servernya, ya nanti saya coba menjadi mediator dari sisi Bapak Ibu ya di perpustakaan. Nanti saya bisa komunikasi dulu ke Kang Ardi dan tim. Nah, kalau ada masalah yang kritikal atau sifatnya itu opsional, ya mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Gitu mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa kami memulai minimalnya Mangga eh, aja Bapak Ibu. Sekarang sih sebenarnya bisa mulai ya. Cuma ke depannya harus segera dipikirkan karena akan melibatkan orang banyak gitu Pak. ya, ya, ya. Dengan pelibatan orang banyak tersebut, kira-kira siap nggak nih perpustakaan dengan ya pastinya nanti akan ada beban kerja lebih kan ya, dan kita harus mengkondisikan kondisi tersebut. Karena kalau enggak, ya bisa jadi dampak ke layanan-layanan yang lain gitu Bapak, maksud saya. Kalau dari segi sistem ya sebenarnya sudah siap, tinggal kita menyesuaikan saja. Tadi beberapa proses entry, upload, penyesuaian untuk kebutuhan anyone ya, untuk open access-nya atau harus registrasi terlebih dahulu, itu sudah disesuaikan juga. Maka ayah nu berdirikan Pak Haidar, Bu Sinan, Bu Nova. Enggak, silakan. Kalau udah cukup kan kita Nanti akhiri. sambil dilihat aja dulu ya, Bapak Ya, Ibu. gimana, Pelan-pelan gimana, aja. Pak? Orang kok nggak adanya. Pak, Ya, Ayo kalau silakan. misalnya tampilan luarnya nggak pos gitu ya, pengen ada kayak logo IKIP atau logo perpustakaan, Ya, itu jadi bisa gini Bapak Ibu, punten kalau kalau gitu. masalah itu karena waktu pas dari sisi apa namanya ya project, nah itu belum sampai membahas modifikasi ya. Jadi mungkin nanti saya komunikasikan dulu ke Kang Ardi ya, Bu, memungkinkan apa enggak. Cuma di dalam default version itu karena ini pakai versi yang terbaru ya. Saya belum bisa memastikan apakah logonya juga bisa segera langsung dilakukan bentuk upload secara langsung apa enggak. Kalau misalnya memungkinkan, saya nanti bisa minta untuk logonya ke tim dari IT, kemudian saya bisa uploadkan mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya enggak dan harus melakukan modifikasi bagian-bagian tertentu dan mungkin agak-agak eh, apa namanya ada bagian-bagian yang sifatnya itu inti dari apa yang ada di dalam e-prints, ya saya nanti komunikasikan dulu ke Kang Ardi. Seperti itu mungkin ya, Bu Nova. nah ini kebetulan ada Kang Ardi. Kalau Kang Ardi bisa Enggak, Kang Ardi. ngerti. Halo, Pak Ardi. Oke, Pak Ardi bisa muncul. Enggak ada. Ya mungkin karena Kang Dune juga ada kegiatan lain hari Iya, ini punten loh, Pak. ya. Jadi mungkin untuk hari ini bisa dikatakan cukup dulu ya, ya Pak Kang Dodo. Cuman Mangga, ya, mangga, Pak. saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya selalu Sami-sami, Bapak. membimbing kami perpustakaan KIP Siliwangi dari sejak awal kita mau akreditasi dulu dan alhamdulillah Iya. berkat bantuan Pak Dwi kami bisa ikut akreditasi perpustakaan Amin. dengan mencapai predikat B ya lumayan lah gitu ya mudah-mudahan Amin. ke depan bisa meningkat dan Amin. sekarang pun ya eh, kami berharap Pak Dwi masih tetap bersedia untuk membantu kami, membimbing kami dalam pengembangan perpustakaan IKIP Siliwangi. Dan Ya, siap. andai kata ada hal-hal yang ya mungkin ada kesulitan atau ketidakmengertian kami,
Eh, Mohon maaf kalau kami misalnya meminta apa lancang, minta Ya, santai Pak, minta Insya Allah. pengganti dari Kang Dodo gitu ya. Siap, siap. Ya, jadi mungkin itu sekali lagi kami atas nama Perpustakaan IKIP Siliwangi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Kang Dodo menjadi ilman nafi'an, ilmu yang Amin. bermanfaat, yang ya, Allah yang memberikan pahalanya nanti di akhir nanti. Mungkin itu Amin. saja dari kami eh, untuk kegiatan hari ini, Kang Dodo. Yap, atur nuhun Bapak Ibu, terima kasih dan kalau ada apa-apa silakan bisa kontak saya dan kita pastikan layanannya repositori berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya dan nantinya juga bisa bermanfaat buat semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak. Sami-sami Bapak Ibu.